Kembali di Perempuan Bicara, kita masih bersama dengan narasumber dan juga Ibu Rohani Simanjuntak, tante dari almarhum Brigadir Joshua yang bergabung langsung dari Muaro Jambi. Kita masih tunggu ya Ibu Rohani ya, mudah-mudahan bisa langsung berkomunikasi. Ibu Rohani, bisa mendengar suara saya? Halo, Oke. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu Rohani? kabar baik, sehat. Syukurlah Ibu. Oke, setelah ada kasus atau status baru dari Putri Chandrawati, bagaimana Ibu? Apakah sudah ada sedikit kelegaan lagi di atas apa yang sedang berjalan saat ini? Ibu Rohani, silakan. Puji Tuhan, kami merasa lega. Tuhan telah mendengarkan doa-doa kami dan seruan kami. Oke. Kemarin kita akan terus mengikuti ya, keluarga selalu minta Ibu Putri keluar, buka suara, berkata jujur, transparan, buka suara sebagai ibu, sebagai perempuan itu ya. Nah, Iya. sekarang belum ada ya, paling tidak kejelasan suara dari Ibu Putri tentu karena akan diteruskan juga dengan cuti selama 7 hari Ibu Rohani kalau mengikuti ya. Jadi sebelum diperiksa ada cuti dulu 7 hari diberikan. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Ibu Putri mendapatkan cuti 7 hari sebelum diperiksa nanti sebagai tersangka. Kalau kami dari pihak keluarga jangan dilama-lamakan karena kami juga merasakan gimana ya. Kalau dilama-lamakan kasus ini ditutupi kan mungkin ada lagi rencana-rencana mereka yang lain gitu. Oh, jadi justru ibu takut ya nanti ada yang lain lagi begitu, skenario baru lagi. Iya, skenario baru lagi. Oke. Tapi dengan pasal yang sudah digunakan penyidik sejauh ini ya Ibu Sri ya 340 berarti ikut dalam dugaan pembunuhan berencana ini. Bagaimana Ibu Rohani? Kami mengapresiasikan kepada Pak Kapolri telah menentukan apa yang sudah ditersangkakan kepada Putri. Kami juga bangga kepada. Ya, silakan Ibu. Bagaimana? Silakan. Kami bangga kepada Pak Kapolri dengan kinerja mereka untuk memberikan kepada Putri yang sudah ditersangkakan. Kami sangat bangga. Baik. Tapi jangan lama-lama katanya. Baik, jadi sudah lega tadi ya dengan status tersangka Ibu Putri, tapi tolong jangan dilama-lamakan begitu ya Ibu Rohani dengan tambah cuti lagi begitu ya. Iya, jangan dilama-lamakan kasus ini karena akan mereka memberikan membuat skenario baru lagi. Skenario apa lagi yang Ibu takutkan muncul, Bu? Ya kayak fitnah-fitnahan yang beredar di media gitu. Oke. Ibu boleh saya tanya, terganggu tidak Bu dengan banyak motif yang bermunculan tentang bagaimana Brigadir J dengan Ibu Putri, Brigadir J dengan Pak Sambo, terganggu nggak Bu sebenarnya keluarga Bu? Jelas terganggu. Kami juga nggak nyaman rasanya anak kami ditersangkakan. Bahkan kayak mana perasaan kami, anak kami sudah meninggal tapi ditersangkakan dengan fitnahan-fitnahan lain gitu. Berarti ada tuntutan untuk memulihkan nama almarhum juga ya, Ibu Rohani ya? Iya, kami memohon agar nama baik anak kami dipulihkan. Jangan ada fitnahan lagi, karena kami kan sudah merasa sakit. Dan sudah teriris hati kami diperlakukan mereka kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan kepada anak kami Noprianta Yosua. Oke, sejauh ini ada harapan lagi Bu selain status tersangka Ibu Putri? Kalau dari pihak kami sudah agak lega sedikit, tapi kalaupun ada lagi di balik ini semuanya yang melakukan perbuatan jahat, kami serahkan kepada kepolisian agar mereka menuntaskan dengan transparan gitu. Oke, kalau katakan Ibu Putri diberikan kesempatan untuk bicara di publik pasca status tersangkanya setelah cuti nanti, apa yang diharapkan keluar dari perkataan Ibu Putri kepada keluarga, Ibu Rohani? Kalau kami semoga Ibu Putri berbicara, jadi kami nanti bisa menanggapinya. Tentukan dulu Bu Putrinya, jadi kami bisa memberikan apa yang di dalam hati kami kepada Bu Putri. Karena sampai saat ini Ibu Putri tidak ditahan, keluarga tahu ya Bu ya? Iya. Oke.
Baik, Ibu saya akan ke Ibu lagi. Saya mau ke Ibu Susi dulu. 83 polisi kalau tidak salah sudah diperiksa. Ada 35, saya nggak tahu nih bahasa hukumnya dikurung atau ditahan Bu Sri. Sebelum saya ke Ibu Susi. Penempatan khusus itu ya ditempati khusus sama dengan ditahan posisinya. Sama Karena dengan- tempat khusus, jadi mereka tidak punya keleluasaan. Oke. Jadi memang adanya di ruangan khusus, khususnya itu tidak boleh keluar dari ruangan itu. Jadi apa bedanya dengan ditahan? Ini Baik. memang mendasarkan pada Perpol, Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 bahwa seorang pelanggar yang diduga pelanggar kode etik kepolisian sebelum dilakukan sidang dapat dilakukan penempatan khusus dengan tujuan satu, justru melindungi jangan sampai dia bunuh diri atau apa dan sebagainya. Yang kedua, dia jangan sampai menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, dia tidak mengulangi perbuatannya dan seterusnya. Jadi sama sih pada dasarnya, artinya kata lain dari kata ditahan. Oke. Karena rasa yang dialami oleh yang bersangkutan penempatan khusus mungkin hanya eufemisme istilah aja. Oke, 83 diperiksa, 35 ditahan untuk satu kematian ya. Jadi ini bisa kita lihat seperti apa panjangnya kasus ini akan terjadi. Oke, saya mau ke Bu Susi. Bu Susi tadi kan ditahan oleh Patsus ya Bu ya. Oke, Ibu Susi tadi kan dikatakan Mbak Irma ini ada tarik ulur nggak sih LPSK, Kompolnas dan lain-lain. Belum kemunculan Bu Putri yang tiba-tiba jadi tersangka sudah diperiksa 3 kali. Sedangkan di LPSK kan kita mengikuti betul Bu. Waktu diperiksa apa yang terjadi sebenarnya asesmen dengan Ibu Putri itu? Ya, Mbak Irma, keren tadi analisisnya. Saya senang sekali baru kali ini ya ada yang langsung belak-belakan gitu ya terkait dengan kasus ini ya, Mbak Irma ya, untuk kritis terhadap kasus ini. Banyak sebenarnya, tetapi banyak yang tidak disampaikan dengan kalimat yang Langsung gitu ya, Bu, lebih ya? bagus Ya. lah gitu. Oke. Analisisnya oke. Jadi tidak ada tarik ulur Mbak Irma di LPSK itu, Mbak Balkis. Jadi kami melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait bagaimana kami harus menelaah sebuah permohonan perlindungan. Memang pada saat itu permohonan perlindungan yang disampaikan ke LPSK untuk Bu Putri ini adalah tertanggal 14 Juli. Tapi sebelumnya pada tanggal 13 Juli kami sudah bertemu dengan Pak FS ya yang menyampaikan akan mengajukan permohonan perlindungan untuk istrinya terkait dengan pemberitaan media massa. Jadi Oke. ininya maksudnya itu perlindungan itu bukan terkait dengan karena ada ancaman dan lain, tapi ancamannya lebih ke pemberitaan media massa saat Jadi itu yang permintaan disampaikan. media massa ya Bu ya? Betul pada saat itu. Oleh Ferdi Ya, Sambo. oleh Jadi Pak bukan FS. karena ada dugaan pelecehan seksual atau lain-lain. Kalau itu ya, Iya, tapi oke. lebih ancamannya kenapa minta dilindungi secara khusus salah satunya adalah terkait dengan pemberitaan media massa. Iya. Tanggal 13, tanggal 14 baru ada surat permohonan secara resmi yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dan disampaikan oleh kuasa hukum dan Bu PC juga tanda tangan di situ. Nah, sebagai perlindungan saksi dan korban ya, mekanismenya kita harus menelaah dulu. Ya. Nah, penelaahan ini menurut SOP kami kan 30 hari kerja maksimal. Tetapi bisa lebih cepat atau juga kalau memang dibutuhkan lebih lama, lebih lama. Yang kami periksa satu adalah sifat penting keterangan pemohon. Nah, Oke. ini yang agak susah kami dapatkan. Tanggal 16 kami bertemu dengan Bu PC di rumahnya, terus kami ingin menggali ya keterangan penting apa yang dimiliki sewaktu itu kan menyatakan diri sebagai korban pelecehan seksual, kekerasan seksual. Jadi kami hendak menggali lebih jauh kekerasan seksual yang dialami seperti apa dan siapa pelakunya misalnya, terus apakah ada ancaman, itu yang kami hendak gali ya, terus mau dilindunginya seperti apa dan butuhnya apa. Ya. Itu tidak kami dapatkan karena beliau dalam kondisi depresi dan trauma pada saat itu. Jadi hanya menangis dan tidak ada menjawab sama sekali. Jadi kami hanya memperkenalkan diri, terus kemudian kami tunggu untuk bicara, tidak bisa jadi nangis terus. Kemudian Analisa berarti depresi dan sepertinya depresi dan trauma pada saat depresi itu. Karena dan kami, trauma. saya bukan Seperti psikolog. depresi dan trauma. Ya, karena Oke. nangis terus Ya. ya. Jadi pada saat itu karena belum ada analisis psikolog ya pada saat itu kan rabaan kami ya pada saat itu. Terus kemudian Mohon maaf Bu, Ibu ketemu langsung dengan Ibu Putri? ketemu langsung. Ya, Oke, lalu? jadi setelah itu kami pulang kembali kembali ke LPSK ke kantor
hari Sabtu sore ya pada saat itu. Terus kemudian kami mengirimkan surat kepada beliau untuk kami periksa lebih lanjut ya, baik itu terkait dengan sifat penting keterangan pemohon, terus kalau ada ancaman apa, terus terkait juga soal kondisi psikisnya, karena kita juga perlu cek ya, dalam artian karena kami harus ngecek juga karena ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi misalnya, dan ini kan kalau kondisi psikisnya belum bisa, kan kita nggak bisa mengkonfirmasi. Oke, Nah itu yang kami lakukan, kirim surat untuk melakukan asesmen. Oke, Dijawab Bu, begitu. mohon maaf. Ketika melakukan asesmen kepada Bu Putri, yang menghentikan asesmen itu dari pihak LPSK atau pihak Bu Putri? Jadi intinya pada saat itu tidak bisa melanjutkan karena udah lelah, karena malamnya itu ada pemeriksaan. Jadi Oleh itu yang Bareskrim? Bareskrim. Nah itu salah satu juga kami begini ya, kok dengan 2 kali kan kami bertemu tapi tidak menyampaikan apapun. Nah tapi mungkin nanti Bu Sri bisa ini ya Oke, bercerita. 2 kali Ibu ketemu tidak ngomong? Saya 1 kali, Satu satunya kali? teman Berarti tim LPSK ya. 2 kali tidak ngomong? Iya tidak Tapi bicara ketika sama dipanggil sekali. Bareskrim bicara? Nah itu kita tidak tahu, makanya kita juga janggal kalau ke Bareskrim kok bisa sampai ngomong di media, kan juga kami melihat juga bisa kan. Ya. Tetapi ketika diminta keterangan oleh LPSK itu kok nggak keluar sama sekali. Nah ini Diam yang seribu bahasa gitu ya. betul, dan terakhir kan kami itu datang ke rumahnya tanggal 9 Agustus ya. Nah itu ada tim LPSK beserta psikolog dan psikiater ya. Nah dari temuan psikiater memang mengalami depresi dan kemudian tidak dapat dipercaya keterangan-keterangannya, sehingga kami kemudian dalam posisi itu ini sudah selesai masa penelaahan permohonan, kami dibatasi waktu juga, sehingga kemudian kita cukupkan karena kita tidak mendapatkan apapun. Gitu. Maaf Bu, jadi keterangannya tidak dapat diambil atau tidak dapat digunakan karena dalam kondisi depresi dan menurut gak bisa ngomong sama sekali, dan jadi kan kita susah. Kalau kita mau memberikan perlindungan seandainya, nah kalau yang dilindungi nggak ngomong trust ke kita ya, apa yang dimaui, apa yang diinginkan ya susah. Tapi bicara sama Bareskrim? Itu yang jadi kami juga janggal gitu aja, itu menurut kami itu keanehan gitu. Tapi memang sebetulnya tidak aneh kalau saya lihat cerita dari Ibu tadi. Karena yang mengadukan supaya mendapatkan perlindungan dan meminta memohonkan itu adalah Ferdy Sambo. Tadi menurut Ibu Susi, itu yang pertama. Lalu 2, perlindungannya adalah terhadap berita-berita negatif di media. Media massa, ya. Iya, media massa. Artinya tidak ingin supaya citra dari Putri Chandrawati ini menjadi buruk gitu. Bagaimana bisa memikirkan citra sementara nyawa orang sudah melayang. Jadi itu aja udah nggak benar gitu loh Bu. Itu dia Kak, jadi kemudian kami juga berpikir ini kok ancamannya media massa, sementara kan yang selama ini kami hadapi justru ancaman, karena ada ancaman fisik Kak, ancaman psikis Kak, ini kan media massa, jadi akhirnya tidak masuk dalam klasifikasi persyaratan orang dapat dilindungi LPSK. Sebetulnya gitu. keterangan itu bisa dilakukan untuk mempertahankan dignity dari LPSK loh Bu Susi, bahwa kan orang nanya nih, Putri Sambo itu minta perlindungan dari siapa? Karena kan yang dituduh sesuai senario itu sudah meninggal dunia, dibunuh pula, ya kan? Lalu dari serangan atau ancaman lain nggak ada. Baru sekarang jelas, ternyata merasa terancam akan pemberitaan media massa. Jadi urusan perlindungan ini perlindungan terhadap citra. Itu sebabnya Itu kan bercanda namanya ini. Apa maksudnya bercanda ke lembaga negara ya kan? Saya melihatnya nggak boleh lembaga negara dibercandain kayak gitu Bu Susi. Iya itu sebabnya kami sampaikan jangan-jangan mungkin Bu Putri nggak butuh perlindungan dari LPSK sebenarnya LPSK tahu Bu Putri tidak butuh. Bisa jadi kita menganalisis sederhana seperti itu karena sama sekali nggak ngomong ke kita. Maaf Ibu, gitu. kalau pertanyaan tidak butuh, kenapa tidak butuh tapi mencoba menyuap? Nah ini saya nggak punya kewenangan Mbak, kan bukan saya yang melakukan, jadi mungkin ini ya, kita juga tidak tahu motifnya apa gitu ya, dan mungkin ditanyakan langsung ya. Tapi ya ini kan jadi banyak pertanyaan, akhirnya tidak merasa butuh menurut LPSK tapi menyuap. Artinya kebutuhan akan citra tadi sangat tinggi. Begitu. Ibu, ini kondisinya gimana sih untuk marwahnya LPSK juga terganggu di sini? Sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan bagian dari upaya, bagian dari keseluruhan upaya untuk membela diri dari kesalahan yang sudah diperbuat.
Nah, kita tahu sekali orang berbohong untuk mempertahankan kebenaran atas yang dikonstruksi dari sebuah kebohongan kan masih melakukan kebohongan lagi. Ya. Sebenarnya LPSK sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk begitu mencoba merespon siapapun warga negara. Ya. Jadi kita paham juga posisi beliau. Tanpa di sini memang persepsinya begini, seseorang sebelum dinyatakan bersalah di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Itu loh. Jadi apapun polisi pun demikian. Tadi Bu Irma mengatakan masalah penahanan. Ya. Masalah penahanan Polri memang di dalam hukum menyebutkan tidak harus ditahan tetapi dapat ditahan. Itu satu. Yang kedua, dapat ditahan. Yang kedua, nah sekarang ada haknya tersangka. Nah, hak-haknya tersangka itu tidak berkurang dan dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, tersangka mendapatkan surat istirahat. Apakah polisi diam saja? Saya meyakini polisi tidak akan diam saja. Polisi akan melakukan pengamatan dengan cara-caranya tersendiri. Apakah contoh beliau sudah menyebutkan kasus sebelumnya. Akhirnya kan terungkap juga ke publik. Saya tidak menyebutkan nama tapi Bu Irma, polisi tidak akan diam saja. Polisi bilang, gue dikadalin lagi nih. Nah, saya meyakini itu. Saya meyakini itu karena saya polisi. Oke. Karena Anda punya hak yang dilindungi undang-undang, kami hormat terhadap hak Anda. Tapi kami juga punya cara-cara untuk melakukan, memastikan benarkah yang tertuang di dalam surat itu. Polisi tidak kurang apa yang namanya psikiater dan psikolog. Tidak kurang dan cukup banyak dan mereka juga tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi hak ya, hak untuk cuti itu hak. Jadi diberikan istirahat itu hak. Jadi itu adalah hak tersangka yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun ya Bu ya. Kita bicara soal hak nih, saya mau menimpali aja, tergelitik aja dengan pertanyaan Ibu Sri. Hak yang paling hakiki dari seorang manusia itu adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk hidup inilah yang diambil dari Joshua Huta Barat. Artinya itu adalah hak azazi yang paling mendasar. Yang lain-lainnya itu di atasnya. Karena kalau sudah tidak hidup, maka peristiwa apapun tidak akan ada yang lebih kejam atau lebih dahsyat daripada menghilangkan nyawa seorang manusia. Nah, kasus ini menurut Mahfud MD itu adalah kasus yang luar biasa, bukan kasus biasa. Jadi kalau penanganannya normatif dan biasa, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri, with all my respect Ibu, maka tidak akan berhasil. Dari awal ada orang yang melakukan satu kejahatan, biasanya ada perbuatan yang bisa meringankan. Ketika dia satu kooperatif, dua tidak menghilangkan barang bukti, tiga tidak berbohong. Nah ini tiga-tiganya ini nggak ada dari seorang Sambo. Apakah Putri Sambo akan melakukan sebaliknya? Saya pikir tidak. Sama saja. 40 hari tidak berbicara satu patah kata pun mengenai kasus ini. Menurut saya itu sadis. Karena orang tuanya Joshua ya, orang tua Joshua. Tadi kan Balkis tanya orang tuanya Joshua. Itu Ibu Rosti itu ketika dia meratapi anaknya yang babak belur penuh dengan luka-luka. Ratapannya itu yang melekat di benak saya itu adalah mana tanggung jawabmu Putri? Sudah menderita anakku, sudah mati anakku. Baiknya dia sebagai anak, baiknya dia kepada kau. Kenapa dia sekarang dikembalikan seperti ini? Ini satu nih pertanyaannya. Mana tanggung jawabmu Putri? Mana? Katanya dia kau sudah anggap sebagai anak. Ada dua tuh. Tanggung jawab dan bagaimana Putri Sambo minta kepada Ibu Rosti Simanjuntak supaya ini saya ambil anak ya. Tanggung jawab yang harus dijawab oleh Ibu Putri. Kita akan sambung sesaat lagi Mbak Irma. Tetap di Perempuan Bicara.